Ya, di sini saya akan melaksanakan konseling individu berupa cyber counseling menggunakan aplikasi video call lewat WA. Oke, bisa langsung dimulai ya. Di sini selamat siang, Mas. Siang Pak, halo, sudah menyambung kah? Sudah bisa menyambung, bisa. Siang Pak. Oke, di sini kamu cari posisi ternyaman Masnya saja terlebih dahulu. Jadi nanti santai saja Mas. Dan apakah benar ini Mas yang udah booking untuk melaksanakan konseling individu dengan saya lewat video call WhatsApp? Iya Pak, benar. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Masnya telah hadir pada kesempatan video call WA ini. Tadi Masnya sebelum hadir ke sini, Masnya sedang apa ya di rumah ini? Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Tadi itu habis main game di kamar Pak. Oke, bermain game ya. Bermain game apa tadi Mas? Tadi nge-game Mobile Legends Pak. Tadi Masnya sebelum bermain game, Masnya ngelakuin aktivitas apa? Tadi sebelum main game saya makan siang Pak. Ini kamu di rumah sama siapa saja Mas? Ini saya sama orang tua saya dan kakak saya Pak. Berarti kamu sedang tidak sendirian ya Mas? Iya Pak, nggak kosong rumahnya. Oke. Masnya asli daerah mana nih? Kalau boleh tahu. Saya itu lahir di Demak, Pak. Kelahiran Demak, ya. Di Demak. Oh ya, saya sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Jamaluddin Arditya Pratama, biasa dipanggil Jamal atau Adit. Jadi nanti senyamannya Masnya saja mau manggil saya apa, gitu. Kalau Masnya namanya siapa? Nama saya Vino Wijaya, biasa dipanggil Vino Pak. Tadi asal Demak ya, asli Demak ya? Ya, asli Demak, kelahiran saya di sana. Kalau orang tua juga asli Demak atau enggak? Enggak Pak, saya kelahiran di Demak terus pindah ke Semarang. Oh, jadi aslinya Demak tapi untuk sekarang rumahnya di Semarang gitu. Iya Pak, benar. Semarangnya mana nih Mas? Semarangnya saya di Tembalang. Tembalang. Tembalang ya. Tembalang. Berarti kalau di rumah biasanya jam berapa ya Mas agar sampai sekolah nggak terlambat? Jadi dari rumah agar sampai ke sekolah itu jam berapa biar nggak terlambat? Dari rumah tuh saya bangun jam 5 pagi. Kemudian saya mandi, lalu berangkat sekolah jam 6 naik Gojek. Biasanya saya menempuh waktu 20-30 menitan lah buat dari rumah sampai ke sekolah. Untuk hobi atau kesenangan Masnya itu apa? Mungkin bisa. Hobi saya itu bermain game. Saya itu senang
banget main game, apalagi main game sama teman-teman sekolah itu kalau jam kosong. Saya biasanya sih main Mobile Legends. Oh, untuk SMP dulu masnya SMP di mana? Dulu saya SMP Satrian 1. Oh, dulu SMA Kesatrian 1 lalu ke SMA Kesatrian 2. Ya, bener. Tadi asli Demak ya. Tapi Jawa asli kan nggak luar Jawa kan, Mas? Ya, Jawa asli. Terima kasih Mas sebelumnya sudah memiliki kepercayaan untuk menceritakan keluh kesahnya nantinya kepada saya. Masnya sebelumnya sudah pernah melakukan konseling belum ya? Belum, Pak. Baik, saya jelaskan sedikit bahwa konseling individu itu dimana nanti meminta masnya sebagai saya sebagai konselor nanti berperan mungkin memandu atau melakukan pembahasan bersama terkait permasalahan yang dialami oleh Mas Vino seperti itu. Mas Vino di kelas itu kelas 15 ya? Itu gimana? 10.4 menurut 10.4 ya. Menurut Mas Vino di kelas 10.4 itu gimana anak-anaknya? 10.4 itu 10.4 itu jujur seru, anak-anaknya random, ada yang aneh-aneh tingkahnya, ada aja, seru lah pokoknya. Pokoknya betah lah. Untuk tes kenaikan kelas mulai bulan apa Mas? Besok? Nanti kenaikan kelas itu sekitar bulan Juni atau Juli gitu, Pak. Jadi langsung saja ya kita sepakati ya Mas, dalam kegiatan ini konseling berbasis online ini nantinya apa saja yang mungkin diperbolehkan atau tidak itu kemudian nantinya dalam kegiatan ini meminta Masnya lebih terbuka terhadap menceritakan permasalahan ataupun hal yang mengganjal dalam diri. Kemudian jadi hal tersebut nantinya akan memudahkan saya dalam insya Allah mengentaskan permasalahan dari Mas Vino seperti itu. Jadi dalam konseling individu kita sepakati waktu terlebih dahulu nantinya sekitar 45 menit diperbolehkan Mas. Kita sepakati terlebih dahulu apakah diperbolehkan? Boleh. Nah nantinya itu ada beberapa asas yang ada dalam konseling individu. Konseling individu ini yang pertama itu ada asas kesukarelaan, di mana meminta Mas Vino tadinya secara sukarela datang ke sini, dan kedua itu asas keterbukaan. Jadi meminta Masnya lebih terbuka mengungkapkan berbagai hambatan permasalahan hidup yang mengganjal dalam diri Mas Vino. Selanjutnya itu asas kenormatifan, di mana meminta Mas Vino menjaga tutur kata, perkataan, dan sikap selama kegiatan ini berlangsung seperti nantinya kalau di konseling online ini kayak ya tadi ya tutur kata maupun sikapnya, dan kemudian itu asas kerahasiaan. Jadi dalam konseling individu ini nanti berbasis online ini nanti apapun yang kita bahas ini nantinya hanya kita berdua dan Tuhan sajalah yang tahu seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan ya Mas Vino untuk menceritakan semuanya ke saya. Ya ada yang ingin ditanyakan Mas Vino sebelumnya atau gimana? Saat ini belum ada, Pak. Oke, belum ada. Langsung saja ya Mas. Oh ya, kita tadi belum memulai kegiatan ini dengan berdoa ya.
Oke, lupa saya. Jadi sebelum kita mulai sesi konseling kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Walaupun kita kan secara online, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, konseling individu ini nantinya berbasis ya personal. Meminta masnya mungkin dari sekarang bisa menceritakan apa yang menjadi keluh kesah atau masalah hidup yang mengganjal, menghambat dalam hati pikiran Mas Vino, mungkin yang dulu-dulu atau sekarang. Apa ya permasalahan hidup saya? Apa ya permasalahan hidup sih? Apa ya? Contohnya kayak malas gitu, Mas. Nah, saya banget itu, Pak. Saya masih suka malas-malasan terus, menunda pekerjaan, sukanya main game terus. Oh begitu. Seperti itu sudah sejak berapa lama, Mas? Nah, itu sejak saya dulu di bangku kelas 4 SD sih, Pak. Sampai sekarang? Iya, masih sampai sekarang. Kemudian motivasi masnya untuk melakukan hal itu agak, atau dorongan hal yang memicu sampai melakukan hal itu dari SD sampai sekarang itu apa? Itu karena ada barengan teman buat main sih, untuk main bareng. Karena ada teman. Kan tadi akibatnya sudah tahu. Apa saja akibat dari kita selalu bermain game itu nantinya bisa berdampak seperti apa? Menurut Mas Vino itu dampak dari bermain game nantinya itu seperti apalah? Dampaknya sih yang saya rasain tuh saya jadi malas. Kalau belajar tuh mending ngegame dulu aja gitu. Habis itu suka nunda-nunda pekerjaan terus kayak membuang-buang waktu. Tadi kan ada beberapa akibat dampak dari sikap apa yang dibuahkan dari rasa malas itu ya, seperti suka tadi menunda-nunda pekerjaan, dan tadi apa menjadikan apa badan kurang sehat, ya tadi. Oh iya, saya juga punya mata panda di sini, Pak. Dari ada mata panda. Oke. Dari keempat dampak itu, apa yang ingin kita bahas terlebih dahulu nih dari permasalahan tadi? Apa malas dulu, apa yang suka menunda-nunda pekerjaan dulu, atau yang lain tadi? Apa yang kita bahas kali ini? Mau apa yang dulu? Coba yang malas dulu, Pak. Malas. Ya, jadi malas itu kan bisa berasal dari dalam atau luar individu, Mas. Tadi kan Mas Vino katanya kan malas karena itu adanya bermain game tadi. Ya, kan bermain game itu tadi dipengaruhi ajakan teman. Jadi berarti kalau enggak ada teman ya yang ngajak main, berarti kamu tetap main atau enggak, Mas Vino? Saya tetap main nih, Pak. Dan ngajak teman-teman saya main. Kalau nggak ada yang ngajak, tetap main. Dan saya ajak teman untuk main bareng. Oh, seperti itu. Iya, ya begitu. Lalu dengan mengetahui dampak tadi kan Mas Vino tahu.
Jadinya salah satu contoh malas yang dirasakan Mas Vino itu apa karena bermain game itu? Kayak males belajar sih Pak, males tidur, pengennya main game terus. Males tidur itu biasanya saya telat tidur. Saya itu telat tidur yang membuat saya tidur jam 3 pagi, 2 pagi, dan bahkan besoknya sekolah. Ya, itu kan merupakan dampak dari bermain game terlalu berlebihan, Mas Vino. Mas kan sudah tahu terkait dampak bermain game itu sendiri. Adakah Mas Vino inisiatif ataupun cara agar mengubah perilaku Mas Vino yang menyimpang seperti apa yang dikatakan Mas Vino tadi? Untuk saat ini saya lagi mencoba kurangi itu bermain gadget, bermain HP, tak coba untuk kurangi Pak. Caranya seperti apa itu Mas? Caranya? Caranya itu kayak kumpul sama keluarga, ngobrol sama keluarga, nonton TV, terus keluar tanpa HP, tanpa gadget. Jadi keluar gitu Mas ya, keluar dari ruangan lah ya, bermain sama temen gitu ya. Lalu itu kan sudah mengetahui caranya untuk menghilangkan kecanduan bermain game. Tadi kan sudah juga mengetahui dampak dan sudah tahu strateginya. Itu kapan untuk menerapkan hal tersebut? Saat ini, setelah ini, atau kapan Mas Vino? Sebenarnya sih udah saya lakuin tuh waktu masuk SMA ini, tapi saya masih merasa kesulitan untuk melakukannya secara berkegiatan. Kesulitannya karena apa? Karena mungkin ya saya kecanduan main game, sudah terlanjur kecanduan main game. Kalau nggak bermain game itu nanti saya bosan. Bosan. Selain bermain game, hal kesukaan apa yang Mas Vino lakukan biasanya? Apa ya? Saya tuh suka renang Pak. Baik. Suka renang ya? Dari bermain game itu manfaatnya apa aja yang diperoleh Mas Vino sampai kecanduan gak bisa lepas? Apa ya? Kalau menurut saya tuh saya bisa mendapatkan relasi banyak teman, karena saya kan bisa mendapatkan teman online kan. Habis itu untuk mengisi waktu luang aja sih Pak, karena kan ya masih ada waktu luang. Mengisi waktu luang. Iya benar, masih ada waktu luang.
Sebenarnya bermain game itu diperbolehkan saja Mas Vino, tapi jangan berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, kalaupun Mas Vino melakukan sesuatu hal kebaikan tetapi hal tersebut dilakukan secara berlebihan itu tentunya juga akan tidak bagus, termasuk berlebihan dalam beribadah, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam istilahnya itu over lah, terlalu over melakukan suatu hal yang nantinya melebihi kapasitas daripada yang kita miliki, kan itu tidak baik. Apalagi berlebihan dalam melakukan hal yang mubah seperti bermain game. Gimana Pak? Gimana? Nah iya ini kan tadi sebenarnya bermain game itu diperbolehkan saja Mas, tapi jangan berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kalaupun Mas Vino melakukan satu hal kebaikan tetapi hal tersebut dilakukan secara berlebihan, itu tentunya juga nantinya juga tidak bagus, termasuk berlebihan dalam beribadah, berlebihan dalam maka berlebihan dalam suatu hal yang melebihi daripada kapasitas yang kita miliki itu juga tidak baik, termasuk juga berlebihan dalam belajar berlebihan sehingga sesuatu yang berlebihan itu termasuk hal yang bisa saja haram begitu, apalagi berlebihan dalam melakukan hal yang mubah seperti bermain game. Oh begitu ya Pak. Oke. Tingkah laku malas tadi bisa dihilangkan melalui kegiatan yang bisa merubah perilaku yang maladaptif. Tadi kan menyimpang tadi dari sikap malas itu ke merubah sikap malas itu tadi bisa lebih rajin lagi, seperti selain mengurangi bermain game, yaitu memang salah satu cara agar terhindar dari malas dengan mengurangi bermain game. Malas itu kan yang ada di dalam dirimu itu malas karena bermain game itu atau malas dalam diri? Maksudnya malas karena dampak dari bermain game itu sendiri atau malas yang timbul dari internal dalam diri sendiri itu Mas? Jujur saya sih malas dalam diri Pak. Internal ya gitu ya. Iya. Jadi malas dalam diri untuk melakukan satu hal. Iya gitu. Salah satu faktornya kan karena tadi bermain game. Iya tadi bermain game sih Pak. Dari sikap malas tadi, cara melakukan agar tidak malas atau agar lebih rajin lagi dalam melakukan suatu hal seperti belajar itu apa? Saya sih biasanya memberikan diri saya sebuah reward penghargaan habis mengerjakan suatu gitu Pak. Rewardnya itu kayak berupa mungkin makanan terus pergi keluar. Pernah game itu dijadikan suatu reward Mas Vino? Pernah Pak. Setelah melakukan mungkin habis ngerjain PR gitu,
atau pas apa? Enggak, bener Pak, pas masa MPR, habis masa MPR. Ya, Hmm. itu waktu yang paling pas bermain game ya saat itu Mas sebenarnya. Jangan kita terlena istilahnya berlebihan dalam bermain game, gunakan game itu pada tempatnya ya seperti itu tadi, setelah selesai kita melakukan sesuatu aktivitas panjang yang menguras tenaga dan pikiran mungkin, nah dengan game itu kita bisa merefreshingkan pikiran, salah satunya menggunakan game itu tadi Mas Vino, seperti itu. Oh iya Pak. Ya, ya. Baik. Eh, kan tadi sudah mengetahui ini strategi maupun cara agar Mas Vino terhindar dari sikap malas. Tadi apa? Biasanya lu Mas Vino sepertinya terputus. Baik, kita hubungi lagi. Tadi sempat terputus ya Mas Vino. Pak bilangnya Pak. Baik, nah tadi sampai mana? Sampai itu ya, refreshing game atau refreshing pikiran dengan game. Oke, baik. Kan tadi Mas Vino sudah mengetahui strategi ataupun cara agar Mas Vino terhindar dari sikap malas. Tadi apa aja? Saya memberikan diri saya reward sih Pak. Nah ya. Terus dua ya, saya mungkin itu sikap Pak. mana Mas Vino putus-putus, bisa diulang lagi? Itu saya mendidik diri saya dengan diri saya. Gimana Mas? Sinyalnya jelek katanya Mas. Kedua itu memberikan bisa yang tidak. Nah, saya hubungi lagi ya Mas. Halo, ya sekarang sudah bagus ini sinyalnya. Tadi hilang. Coba tes. Halo. Ya, sini sudah. Tadi bisa gimana Mas tadi? Yang pertama itu memberikan diri saya reward. Ya, terus yang kedua itu mendidik saya untuk memberikan diri saya hukuman lah. Mungkin dua itu sih Pak.
Kalau bermain gadget seperti yang masnya lakukan itu apa enggak istilahnya dinasihati atau dibilangin orang tua gitu sering atau enggak itu mas gimana? Saya sering sekali sih, sering banget dimarahin gitu, dinasihatin gitu untuk banget game terus. Hmm, tapi ada dalam diri Mas Vino masih melakukan itu suka bermain game gitu Masih masih banget sering saya dari diam-diam main. dari strategi tadi yang Mas Vino sampaikan mau dimulai kapan yang Gimana gimana Pak? dari strategi tadi yang Mas sampaikan atau mau ya dari strategi tadi yang Mas Vino sampaikan mau dimulai kapan sudah dimulai atau gimana strategi tadi? Udah dimulai Pak, udah dimulai sejak lama, sih, tapi ya begitu. Sudah dimulai tapi nggak manjur gitu mas. Strategi lain yang akan diterapkan Mas Vino apa nih agar manjur agar bisa membatasi diri antara waktu belajar ya belajar tidak terus-terusan bermain game. Strategi saya sih sepertinya saya akan membuat jadwal gitu, jadwal untuk bermain game itu berapa jam sampai jam berapa, habis itu belajar jam berapa sampai jam berapa, terus untuk bermain dari jam berapa sampai jam berapa, terus jadwalkan itu Pak. Nah itu akan dibuat kapan jadwalnya? Apa nih? Sebisa mungkin secepatnya Pak, secepatnya lah. Jadi secepatnya ya dari jadwal itu akan menjadikan Mas Vino tidak malas lagi dan tidak dari rasa malas itu masih ada atau untuk saat ini bagaimana? Kan tadi sudah untuk belajar dari istilahnya membatasi diri agar tidak bermain game tadi kan sudah strategi yang masnya lakukan itu akan dilakukan kapan? Hari ini atau kapan? Secepatnya, kalau malas sih masih ada. Strateginya secepatnya, yang malasnya itu masih ada. Jadi untuk malasnya masih ada sampai sekarang ya atau? Ya masih ada. Malasnya tadi karena dorongan motivasi malas dari siapa ya? Dari dalam diri ya? Ya dari dalam diri sih Pak. Ya dari dalam diri. Berarti dari dalam diri itu mungkin ada suatu momen yang membuat Mas merasa malas apa mungkin bisa diceritakan kan dari dalam diri ya berarti karena dari faktor psikologis mungkin. Mungkin dari kebiasaan sejak kecil sih Mas, sering malas-malasan, soalnya sejak kecil udah pegang gadget. Sudah sering malas-malasan sih, pas sejak kecil sudah terbiasa atau gimana nggak tahu sih. Oh, ya sebenarnya kebiasaan atau tingkah laku yang sudah terbiasa dan terbentuk sejak kecil salah satunya itu malas yang tadi diceritakan oleh Mas Vino. Strategi apa yang digunakan untuk menghilangkan rasa malas dalam diri itu? Jadi sudah ada ya memberikan reward dan hukuman. Iya begitu Pak. Berarti setelah masnya bisa menghilangkan rasa malas itu akan memberikan reward seperti itu. Ya begitu.
Dan nanti ketika malas itu ada, masih ada dalam diri itu mungkin punishment atau sebagai hukuman apa yang akan diberikan masnya, misal kalau rasa malas itu masih ada di dalam diri Mas Vino. Hmm, rumahnya untuk diri saya sendiri ya Pak. Iya, iya. Mungkin kalau masih malas, hukumannya saya akan menghapus game saya sih Pak. Hapus gamenya. Dari langkah itu akan menghilangkan sikap malas itu tadi, Mas Vino. Iya. Jadi istilahnya capaian, mungkin masnya bisa di satu hal yang mungkin ada role model atau contoh yang nantinya Mas Vino gunakan agar lebih tidak malas lagi. Itu siapa, istilahnya panutan lah yang digunakan sebagai role model atau contoh atau tokoh inspirasi yang membuat masnya itu lebih tidak malas lagi. Itu siapa, karena perjuangannya mungkin siapa agar apa karena perjuangannya, karena sikapnya, atau mungkin karena apanya, itu siapa yang mungkin dijadikan panutan atau role model bagi Mas Vino agar termotivasi untuk tidak malas lagi. Itu siapa? Benar Pak, benar. Jadi kan jadi tadi istilahnya capaian, mungkin masnya bisa ada mungkin contoh ataupun contoh role model yang Mas Vino gunakan agar lebih tidak malas lagi. Itu siapa, istilahnya panutan lah, panutan ataupun role model, tokoh inspiratif atau siapakah yang membantu Mas Vino itu agar termotivasi untuk tidak malas lagi. Itu siapa, mungkin bisa. Motivasi saya agar tidak malas sih yang paling dekat itu salah satunya karena orang tua saya ya. Ya, itu motivasi paling luar biasa sih Mas. Iya. Tadi kan dari tadi sudah kita bahas terkait permasalahan Mas Vino. Untuk dari sikap malas itu sendiri, dan Mas Vino sudah melakukan strategi agar tidak malas lagi, itu seperti apa. Dan tadi berlebih-lebihan bermain game tadi kan sudah diceritakan juga oleh Mas Vino. Untuk itu pertemuan kita cukupkan sampai di sini aja Mas. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan kali ini memberikan manfaat dan perubahan bagi Mas Vino. Amin ya rabbal alamin. Mengubah tingkah laku yang tadinya malas menjadi tidak malas, seperti itu. Dan mengurangi daripada suka bermain game atau kecanduan gadget, game online tadi. Mungkin bagaimana, bukan mungkin, sekarang daripada Mas Vino, bagaimana nih perasaan Mas Vino setelah dan sebelum melaksanakan konseling online ini? Perasaan saya senang karena saya mempunyai orang yang berpengalaman dengan saya juga, jadi saya bisa tahu ke depannya harusnya bagaimana untuk menghapus rasa malas saya. Ya, sekali lagi, rasa malas itu perilaku yang menyimpang Mas Vino, istilahnya kurang baik, dan itu perilaku yang nantinya bisa berdampak buruk di kehidupan kedepannya untuk Mas Vino. Kita yang selanjutnya, rasa malas akan membuat kita bekerja lebih berat,
karena yang lain sudah melakukan suatu perubahan sedangkan kita masih stagnan. Ya masih di situ-situ aja sih Pak. Mungkin cukup sampai di sini saja Mas untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita bahas di konseling individu ini memberikan manfaat dan bisa merubah sikap malas Mas Vino tadi. Dan mari kita berdoa penutup sebelum kita akhiri sesi konseling online kali ini. Marilah kita berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Doa selesai. Halo. Halo. Patah-patah. Halo. Aduh, malah tuh. Iya. Iya. Iya, orang sinyal sinyal kok. Halo, oke. Iya, putus tadi. Ada tamu. Wah, ada tamu. Ada tamu buka pintu. Tadi sampai mana? Oke. Buka pintu dulu. Oke. Udah selesai sih Pak, tapi udah selesai. Tadi sampai doa ya. Kita berarti cuma penutupan. Oke. Terima kasih Mas Vino yang telah hadir pada sesi konseling kali ini. Terima kasih atas keterbukaan daripada cerita dan pengalaman. Dan maaf apabila saya dalam bertutur kata maupun berucap ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yang Nanti kalau misal konseling lagi bisa langsung hubungi melalui web itu tadi kan ada nomor darurat lah, bisa dihubungi itu tadi. Baik Pak, baik siap oke. Pak. Oke, sampai jumpa. Sehat selalu Mas, semangat. Dan besok kalau mau konseling lagi bisa hubungi atau booking langsung dari formulir yang disediakan saya tadi. Oke. Ya, wassalamualaikum. Oke. Dadah Mas. Semangat.